Advan lagi-lagi bikin smartphone yang bikin orang itu mikir keras. Namanya adalah Advan NASA Pro. Emang dia udah pernah keluar angkasa? Jadi ini adalah smartphone terbaru dari Advan, yaitu Advan NASA Pro. Dinamakan Advan NASA karena dia ini mentargetkan kaum milenial kali ya. Dan secara bentuknya, menurut aku ini adalah smartphone yang punya desain cukup unik ya, karena warnanya ini biru, kemudian dia punya tekstur garis-garis, dan penempatan speakernya itu nggak di bawah guys, tapi ada di bagian pojok kiri sini. Dan ini menurut aku unik karena jarang banget sekarang ada smartphone yang masih punya desain yang seperti ini. Dan satu lagi nih yang cukup menarik, karena baterai dari si Advan NASA Pro ini itu bisa dilepas layaknya smartphone zaman dulu. Nah, kita langsung bahas aja mulai dari boxnya. Oke, jadi seperti ini box dari Advan NASA Pro, warnanya biru. Dari bagian depan, ini ada preview dari si smartphone-nya. Dan untuk boxnya ini juga kita udah dapat bundlingan kartu Telkomsel sampai 10 GB dengan minimal pembelian di Rp50.000 per bulannya. Di bagian samping terdapat preview dari smartphone-nya. Kemudian di bagian belakang juga kita mendapatkan informasi seputar spesifikasi dari si Advan NASA Pro. Dan untuk warna yang kita dapat, ini adalah warnanya blue ya guys. Ini udah menggunakan Android 11 dan langsung kita buka aja untuk isinya ada apa aja. Oke, di sini kita mendapatkan smartphone-nya sendiri yang udah ada screen protector-nya. Ini warnanya biru seperti ini. Kemudian kita mendapatkan kartu garansi dan juga buku manual. Kita juga mendapatkan kartu Telkomsel prabayar. Dan kita juga mendapatkan case bening atau soft case bening yang udah dibawaan dari Advan NASA Pro ini. Kita mendapatkan sebuah kepala charger dan kabel USB Type-C ya. Dan ini cukup menarik karena dia udah menggunakan kabel USB Type-C di sini. Dan kita mendapatkan sebuah baterai. Jadi seperti yang aku bilang tadi, bahwa Advan NASA Pro ini baterainya terpisah atau bisa kita copot di smartphone-nya. Ini untuk baterainya sendiri guys, informasinya ini adalah menggunakan baterai Li-ion dengan 3,8 volt 3000 mAh. Dan dia ini made in China, limited charge voltage-nya di 4,35 volt. Dan kita langsung coba lihat untuk smartphone-nya sendiri. Jadi untuk speakernya seperti yang aku bilang tadi, ini posisinya di sisi kiri bawah. Di bagian atas ada konfigurasi triple kamera. Dan di bagian kanan terdapat tombol power dan juga tombol volume. Kemudian di bagian bawah kita bisa melihat ada port USB Type-C dan juga port microphone. Kemudian di bagian kiri itu nihil, kosong, nggak ada apa-apa. Kemudian di bagian atas ada port jack audio 3,5 mm. Dan ya ternyata ini untuk SIM cardnya ini ada di dalam kayaknya. Kita coba buka ya. Oke, jadi seperti ini dalamnya. Jadi benar, ini untuk SIM cardnya ada di bagian dalam ya. Ada dual SIM card dan juga satu port untuk micro SD di bagian dalamnya. Kemudian di bagian bawah sini adalah tempat untuk baterainya. Nah, ini untuk speakernya di sini guys ya. Jadi ini kalau misalnya kotor bisa kita bersihin. Itu biasanya cepat banget kotornya kalau misalnya kita pakainya tidak di ruangan yang cukup bersih ya. Jadi kita tutup lagi dan kita bahas satu persatu mulai dari spesifikasi dan juga layarnya. Lanjut kita ngomongin layar dari si smartphone ini. Advan NASA Pro ini memiliki layar dengan display berukuran 6,088 inch atau katakanlah 6,1 inch dengan resolusinya HD+. Screen to body ratio-nya di 19:9. Kemudian untuk brightness-nya ini peak-nya bisa sampai di 350 nits, cukup standar. Dan untuk contrast ratio-nya di 1200 dibanding 1. Kalau misalnya kita lihat untuk hasil kualitas visualnya dari si Advan NASA Pro ini ya, untuk kelas entry level bisa dikatakan ya sekarang ini masih kerasa di bawah ya, karena memang rata-rata untuk smartphone entry level di harga sejutaan itu bisa ada yang resolusinya sudah di Full HD, tapi si Advan NASA Pro ini dia masih menggunakan resolusi HD+. Nah, untuk performa sendiri kalian nggak boleh ngeremehin si Advan NASA Pro ini. Advan NASA Pro dibekali dengan CPU SC983-2E dengan 1,4 GHz quad-core 28 nanometer dengan Cortex A53 untuk GPU-nya. Dan untuk RAM-nya dia dibekali dengan RAM 2 GB dengan internal storage di 32 GB. Untuk Bluetooth-nya dia di Bluetooth 4.2, kemudian baterainya di 3000 mAh. OS yang digunakan ini adalah Android 11.
Dengan spesifikasi seperti ini, kita bisa memainkan game-game mainstream dan juga entry level juga, seperti kita bisa memainkan game Mobile Legends di Advanasa Pro ini. Seperti yang teman-teman lihat, ya memang Advanasa Pro ini bisa menjalankannya dengan sangat lancar, karena memang seperti yang gue bilang tadi, bahwa meskipun dengan harga yang 1 jutaan, tapi Advan tentunya tetap fair ngasih spesifikasi yang cukup mumpuni untuk harganya. Sedangkan kalau misalnya kita tes untuk audionya, itu cukup menarik ya, karena suaranya ini kenceng banget guys. Kalau nggak percaya, kalian dengerin berikut ini. Sekarang ngomongin kamera, jadi Advanasa Pro ini punya 3 konfigurasi atau triple kamera dan juga ada flash di sini. Untuk kamera utama di bagian belakangnya menggunakan resolusi 13 megapiksel autofocus IMX135 dengan aperture f2.0. Kemudian di sini ada juga AI kamera dan juga ada flashlight juga. Dan untuk hasil kualitas fotonya ya so-so lah ya, dengan HP 1 jutaan seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri berikut ini. Nah, untuk front kamera sendiri dia memiliki resolusi 5 megapiksel dengan aperture f2.2. Nah, kesimpulannya menurut kalian gimana? Ngeluarin duit 1,1 juta untuk ngedapetin Advanasa Pro ini apakah worth it? Yuk kalian tuliskan komentar kalian di bawah ya. Dan jangan lupa buat klik like di video ini, share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat. Sekian dulu review kali ini tentang Advanasa Pro, semoga kalian suka. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Gilang pamit, have a nice day.